bahwa kita tuh hidup memang sudah penuh dengan persaingan. Jadi harus siap bersaing, siap menang, siap kalah. Tapi yang penting adalah kita jalanin aja hidup ini. Mungkin sedikit dong apa IG tentang jual rumah. Alasannya Bang Budi jual rumah. Ya alasannya ingin perubahan, kan hidup kan harus terus berubah ya. Ya berubah suasana hati, suasana lingkungan, semuanya harus ada perubahannya. Mungkin kita termasuk yang tipikal yang senang dengan perubahan. Ya mudah-mudahan aja niat saya jual rumah ini ya supaya hidup saya bisa berubah. Berubahnya berubah bukan jadi Power Ranger ya, berubah menjadi lebih lebih bisa mengakomodir semua anggota keluarga. Karena di sini sebenarnya kamarnya Maela tuh kurang. Jadi artinya harus ditambah. Nah, carilah rumah yang kira-kira bisa mengakomodir semua kebutuhan anggota keluarga. Ya kan, karena selama ini kan anak saya nomor 3 tuh Maela harus tidur di garasi tuh. Kamarnya di garasi jadiin kamar tuh. Seperti itu. Oh jadi pengennya nyari rumah yang lebih besar gitu Bang. Nggak harus lebih besar, tapi semua terakomodir. Yang kebutuhan ya semua anggota keluarga bisa ada di rumah itu gitu. Nggak harus besar, yang penting nyaman, aman untuk ditinggalin gitu. Udah berapa tahun Bang tinggal di sini? Di sini dari tahun 2015, 7 tahun lah, 8 tahun lah, sekitar 8 tahun ini, sekitar 8 tahun lah gitu. Ya ada, karena ini kan rumah yang kita beli dari mulai kita bangun, lihat ngebangunnya, proses ngebangunnya, terus kemudian renovasi. Karena ini kan konsep rumahnya konsep rumah tumbuh ya, jadi nambah lagi gitu. Nah kebetulan kalau kita mau mau nambah lagi kan butuh biaya. Nah kebetulan biayanya kalau kita itu cukup besar, ya udah lebih baik kita jual, cari yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anggota keluarga ya, walaupun nggak besar tapi semua terpenuhi kebutuhannya ya, kita rasa itu cukup gitu. Bang waktu ngobrol sama istri, abang memutuskan sendiri apa istri juga ikut berpikir Sudah jual? saya komunikasikan sama istri, bahkan sama anak juga. Sama istri juga udah, sama anak-anak juga udah bilang kita mau pindah gimana, nggak apa-apa ya, pindah aja, kita mau pindah kemana tapi ayah gitu. Ya nanti sambil kita cari ya nak ya, iya boleh gitu. Ya, kalau istri sih memang sudah setuju dari awal, karena ini juga salah satu idenya istri juga sih gitu. Ini dulu desainnya dari siapa? Lumayan desain dari temannya istri. Istri yang punya konsepnya, pengennya kayak gini, termasuk perabotannya itu penempatan ruang perabotan tuh istri yang idenya gitu. Kalau aku sih cuma tinggal ngasih duitnya aja gitu. Jadi ini Beres ya. udah beres. Jadi semua sebenarnya istri yang konsep gitu. Sebenarnya sayang ya, karena ini kan rumah pertama yang kita beli ya. Sebelumnya kan kita kontrak gitu kan. Artinya ini rumah pertama yang kita milikin gitu kan. Ya pengennya ya pengennya dijual, tapi eh, dilihat dari situasi dan kondisinya ya kayaknya harus dijual seperti itu. Jadi memang kita ya harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini gitu. Kalau mau ada yang bantu boleh gitu kan, karena ya buat saya perantara ya, kalau itu kan membantu juga mencarikan pembeli ya. Aku rasa nggak apa-apa lah memberikan sedikit gift buat perantara atas kerja kerasnya gitu kan, ya walaupun nggak besar tapi sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Yang biasanya pada umumnya seperti apa gitu kan. Kenangannya apa ya? Ya banyak lah di sini suka duka. Kemudian kehidupan rumah tangga yang kita jalanin di sini gitu kan. Banyak suka dukanya di sini itu dengan lingkungannya, dengan
ya dengan tetangga-tetangga, dengan lingkungan lah gitu kan, kita udah deket banget gitu kan dengan kampung, dengan RT RW, dengan kelurahannya. Ya kita udah dekat banget, tapi kita harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru nantinya kalau kita jadi pindah dan kalau ini terjual. Ya syukur-syukur ada solusi lain gitu kan, yang ini nggak harus kejual. Tapi kalau lebih dulu mana yang solusi mana yang ada di depan mata kita, kalau ada solusi lain yang tidak perlu dijual ya kita ambil yang lebih dulu itu. Kalau memang lebih dulu terjual ya mau nggak mau, karena kita sudah menjalankan niat kita untuk menjual ya kita jual gitu. Apa bang perjuangan yang terberat untuk mendapatkan rumah ini? Cicilannya, cicilannya kan berat banget, ini cicilan 15 tahun ya. 15 tahun alhamdulillah, tinggal sedikit lagi gitu kan, tinggal sedikit lagi lunas. Ya tinggal, kalau dimulai dari tahun 2012 berarti kan tinggal 4 tahun lagi gitu kan. Dan itu nilainya sih yang nggak kecil lah juga nggak besar, cukup lah ya kalau mau dilunasin, cukup cukup dengan kita apa namanya menjual ya kita bisa lunasin rumah ini. Berapa bang kalau boleh tahu harganya? Ya tinggal sedikit kok, tinggal sekitar kurang lebih tinggal 390 jutaan lagi gitu. Kalau harga rumah ini sendiri berapa bang? Kalau ini kita jual itu di 5,7, karena ini sudah di pasaran apa sesuai dengan harga Pak, bahkan di bawah pasaran karena aku jualnya full furnish, 2 lantai ya, sama sisi ini lihat bentuknya ya kan, udah furniturnya udah tanam semua kan, kitchennya, nilai kitchennya aja bisa lebih di atas 100 jutaan kan. Iya, nilai terus semuanya lah total lah, satu atas sampai bawah tuh. Ya, makanya kemarin kan renovasi juga habis kurang lebih habis 1 M-an lebih kan, kurang lebih 1 M lebih gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan kenapa dibilang murah, karena itu tanahnya luas, bangunannya luas, plus full furnish gitu. Karena kan artis banyak yang nanya juga ya bang. Banyak yang nanya. Tadi juga Irfan Hakim nanyain, "Duh mau dijual berapa?" Banyak, "Duh mau dijual berapa? Mau dijual berapa?" Pak Ustadz Subki juga nanyain, "Duh mau dijual berapa?" Ya ya kita kasih tahu ya, mudah-mudahan dibeli sama mereka, ataupun mungkin mereka ada yang kenal kerabat kolega saudaranya juga yang mau bantu. Ya ada juga yang nanya, eh, mantan produser TV, mantan eksekutif produser TV gitu kan, TV ini kalau salah ya, punya grup ini gitu kan. Heeh. Kenapa dijual dulu ya Allah, teman-teman lu gak ada yang bantu apa? Nggak, ya memang harus dijual Pak, saya bilang. Emang si itu gimana? Adalah dia menyebut salah satu artis yang paling terkenal kan. Emang dia nggak bantu? Hah? Bantu? Ya saya WA aja nggak dibales. Saya bilang bantu. Saya WA mau, waktu awal mau jual mobil aja sama dia nggak dibaca, nggak dibales gitu kan. Ya udahlah. Tapi nggak apa-apa Pak, emang harus saya jalanin seperti itu. Jadi ya orang melihatnya ya kayak ini, wah dulu butuh bantuan nih gitu. Banyak yang sekolah banyak yang peduli juga, tapi ya nggak apa-apa lah, memang memang kondisi situasi seperti ini gitu. Jadi emang beritanya yang kayak abang, oh bang Bedu udah lama nggak muncul di TV, Hmm, udah jarang ada kerjaan gitu iya, ya. bisa bisa dikatakan seperti itulah. Antara pemasukan dan pengeluaran tuh nggak berimbang gitu kan. Nah makanya kita harus mulai menyesuaikan agar pemasukan sama pengeluaran seimbang. Ya kita yang minus-minus kita bikin nol dulu gitu kan. Nah kalau udah balance kan artinya agak lebih ringan gitu, seperti itu. Tapi gimana bang menghadapi kondisi perkembangannya, apalagi dunia entertain ya naik turun, kadang di calling kadang enggak gitu. Mm-mm. Banyak juga mungkin komedian-komedian baru yang muncul. Abang sendiri menyikapinya seperti apa? Oh, ya, kemunculan komedian baru tuh ya nggak ada masalah, bagus untuk menambah warna hiburan di tanah air ya. Ya kan. Nah saya sebagai komedian juga, sebagai artis juga, sebagai public figure juga, sebagai seorang entertainer juga ya, dalam maksudnya entertainer ini kan ya seperti pengacara juga. Kalau ada klien dia kerja, kalau nggak ada klien dia nggak kerja. Ya kan seperti itu kan.
Nah, bedanya kalau pengacara kan dia nggak boleh mempromosikan diri kan. Makanya dia bercimpung di kasus-kasus selebriti biar terangkat nama. Kalau saya yang mempromosikan diri ya paling di media sosial sendiri. Ya, ya satu kemunculan pendatang baru bagus untuk menambah warna hiburan tanah air. Ya kalaupun berbicara masalah persaingan ya dalam hidup ini dari kita mulai sebelum lahir itu kita udah bersaing, ya kan? Apapun dalam bidang apapun pasti banyak persaingan. Bisnis, usaha, ya kan? Bahkan jadi dai pun, jadi ustadz pun, jadi penceramah pun ada persaingannya. Jadi mau jadi dukun ada persaingannya. Jadi mau jadi apa aja, memang kita itu hidup kompetitif gitu. Dan kita memang dilahirkan sebagai kompetitor dari masih sperma. Ya kita berjuang sampai jadi janin. Itu kan ngalahin berapa jutaan, ratusan juta miliaran bibit-bibit itu untuk menjadi janin ya kan. Nah dari situ aja berebut sampai ke rahim aja kita tuh udah bersaing gitu kan. Bahkan bisa dibilang itu kan satu darah gitu, satu darah sendiri gitu kan. Udah gontok-gontokan. Makanya nggak heran kalau pas udah dilahir ke muka bumi, kadang-kadang sama saudara urusan duit bisa gontok-gontokan, bisa perang. Nah itu tadi lah bahwa kita tuh hidup memang sudah penuh dengan persaingan. Jadi harus siap bersaing, siap menang, siap kalah. Tapi yang penting adalah kita jalanin aja hidup ini gitu. secara sehat juga. Persaingan secara sehat pastinya.